Oke, kita masuk di dalam khotbah kita. Ini adalah khotbah yang terakhir setelah 18 minggu. Wah, luar biasa saudara. 5 bulan ya saudara kita bicara tentang kitab Efesus. Dan hari ini khotbahnya berjudul Menjadi Kuat Mengenakan Injil. Dan kita akan membaca bersama-sama Efesus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Kita akan membacanya bergantian. Saya mulai terlebih dahulu. Kita baca sama-sama terlebih dahulu dan saya baca yang ganjil ya saudara ya. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Ayat 22. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa Paulus menutup Efesus dengan peperangan rohani? Karena begini saudara, kalau kita lihat struktur Efesus di 6 pasal. Pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara siapa kita di dalam Kristus. Bicara tentang identitas, kasih karunia, misteri Injil. Ini bicara tentang doktrin. Ini bicara tentang indikatif. Kemudian pasal 4 sampai pasal 5, kita setelah mengerti siapa kita di dalam Kristus, maka bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Ini bicara tentang etika Injil, imperatif. Ya, bicara tentang kesatuan, kasih, terang, hikmat. Kemudian pasal 6 ayat 1 sampai 9 itu bicara hidup dalam relasi di rumah. Sebagai orang tua, sebagai anak, suami, istri ya. Dan kemudian prakteknya ketaatan, kerendahan hati, imperatif sekali lagi. Tapi kemudian ayat 10 sampai 24 itu dimulai dengan peperangan rohani, pertempuran, berdiri teguh, pakai perlengkapan senjata Allah. Kenapa justru di akhir Paulus tidak menutup dengan berkat yang manis atau ucapan syukur yang lembut, tetapi justru dengan kalimat seperti kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena hidupmu itu seperti medan peperangan. Kenapa? Jadi kalau saya bisa gambarkan itu seperti ini. Indikatif, katakan sama-sama. Indikatif, kemudian apa? Imperatif, kemudian apa? Konfrontatif. Jadi dikonfrontasikan dengan musuh rohani. Nah, saya percaya Paulus tidak menyisipkan realitas peperangan rohani ini secara acak, saudara. Ini adalah penutup strategis yang menggambarkan kenyataan kehidupan Kristen. Karena setiap kebenaran Injil yang sudah diajarkan melalui pasal-pasal sebelumnya, setiap identitas baru yang kita sudah terima, setiap langkah-langkah kecil ketaatan yang saudara lakukan, itu pasti akan langsung diserang. Paulus tahu tidak ada transformasi tanpa oposisi. Gak ada transformasi tanpa oposisi. Semakin dalam kita menghidupi Injil, semakin besar perlawanan yang saudara hadapi. Maka gak cukup untuk saudara hanya tahu tentang kebenaran, tetapi saudara harus siap dan berdiri teguh atas kebenaran. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Injil yang kita kenakan setiap hari. Nah, tentu saja kita sering jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Kita sudah belajar bahwa tipu muslihat iblis salah satunya adalah membuat kita berpikir terlalu tinggi tentang iblis, over spiritualisme, atau membuat kita meremehkan iblis, under spiritualisme. C.S. Lewis menyebut keduanya adalah kesalahan yang fatal. Dan ada sebuah quote yang berkata, William Gurnall katakannya, setan tidak meninggalkan bekas taring di dagingmu, ia meninggalkan kebohongan di hatimu. Jadi saudara perlu ingat
bahwa medan perang yang utama adalah di hati dan pikiran kita sendiri. Dan tentu saja iblis menggetarkan senar-senar hati kita dengan kecenderungan yang sudah ada di sini, saudara ya. Jadi kalau saudara bilang ya, mestinya itu dia gak usah pindah ke sana, atau mungkin ke kota ini, atau ke tempat itu. Soalnya kalau enggak nanti, buktinya sekarang dia berdosa. Saudara gini ya, jangan salahkan situasi karena dosa kita. Mestinya dosa itu sudah ada, cuma belum dikasih kesempatan untuk berbuah. Jadi kadang-kadang iblis itu menggetarkan senar hati kita, sehingga waktu kita berdosa itu situasi-situasi itu hanyalah pemantiknya. Tapi pada akhirnya itu adalah pikiran dan hati kita sendiri. Jadi poin saya ada 4, saudara. Jangan terintimidasi, cepat kok ya, cepat, tenang ya. Katakan pada kanan kiri, cepat kok ya. Oke. Kapan mengenakan perlengkapan? Apa itu perlengkapan? Bagaimana cara mengenakannya? Siapa yang harus kita ingat? Kapan, apa, bagaimana, dan siapa ya saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan ini semua, saya yakin hari ini sangat praktikal. Sangat praktikal karena saudara akan benar-benar mendapatkan intinya. Kita akan mulai yang pertama. Kapan mengenakan perlengkapan senjata Allah? Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah kita lihat ayat 13. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Stop dulu sampai di situ. Nah Paulus mengatakan begini. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah sekarang. Maksudnya begitu. Bahasa aslinya sekarang. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, yang akan datang. Jadi kenapa kok Paulus bilangnya seperti itu? Karena begini, maksud Paulus adalah jangan tunggu serangan datang baru siap-siap. Saudara sering kali itu, kalau saya mau jujur, saya banyak ketemu sama orang baru mulai doa, baru serius sama Tuhan, baru mulai serius datang beribadah. Meskipun hujan-hujan tetap datang, basah-basah tetap datang. Wah puji Tuhan ya saudara ya. Pas masalah sudah datang, baru mulai kayak begitu saudara. Too late. Baru cari Tuhan pada saat ada masalah datang. Akhirnya apa? Tuhan jadi butuh-butuhan. Apakah kita saat ini sedang dalam keadaan siap sedia secara rohani atau menunggu masalah besar baru mulai cari Tuhan? Saudara jujur, kita sering memperlakukan iman seperti ban serep, bukan sebagai kemudi kehidupan. Kita cenderung cari Tuhan hanya saat masalah datang. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, atau hanya menjadikan Tuhan sebagai cadangan darurat saja? Saudara perhatikan di sini bahwa peperangan rohani, serangan-serangan itu, getaran-getaran senar di hati tidak pernah memberi peringatan. Woi, aku akan datang ya, siap-siap. Nah itu kan film-film tuh zamannya dulu perang itu, wah datang berbaris, nggak diserbu dulu. Mana ada sekarang? Nggak ada. Semua tiba-tiba datangnya diam-diam tanpa diundang. Dan kalau saudara perhatikan kata-kata hari yang jahat itu, Rasul Paulus bukan berkata tentang situasi ekstrim. Contohnya, bukan nanti kalau sudah bangkrut, baru itu adalah hari yang jahat. Bukan nanti kalau sudah sakit mau mati, itu baru hari yang jahat. Bukan kalau sudah suami istri udah cerai, itu hari yang jahat. Bukan. Tetapi semua para penafsir itu sepakat bahwa hari yang jahat itu adalah kebiasaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Ingat, medan perang yang utama di mana saudara? Di hati dan pikiran kita sendiri. Jadi peperangan rohani itu tidak hanya terjadi di dalam masalah-masalah besar, tapi lewat hal-hal yang kelihatannya kecil. Seperti piano, iblis menggetarkan senar hati, membuat kecenderungan dosa yang ada di dalam hati kita bergetar setiap hari. Melalui hal-hal yang kecil. Lewat apa? Godaan atau tuduhan. Nah saya kasih contoh nih ya. Perang-perang kecil setiap hari yang seringkali menggoda kita, yang mengganggu kita. Apa saja? Tidak sabar terhadap orang lain. Sombong, perasaan lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Kekhawatiran terhadap situasi kehidupan. Ketakutan akan masa depan. Hal-hal ini tampaknya kecil.
Tetapi justru disinilah peperangan rohani sering terjadi. Pikiran sehari-hari adalah tempat peperangan berlangsung. Saudara perlu tangkap pikiran-pikiran itu dan menggantinya dengan kebenaran Injil. Misalnya saudara mulai merasa iri atau insecure ngelihat keberhasilan orang lain. Reaksi spontan tanpa Injil, kok dia lebih hebat ya? Kok hidupku stuck ya? Kok gak kayak dia ya? Apalagi sekarang diperbesar dengan Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Tuhan sepertinya pilih kasih, itu respon tanpa Injil. Tetapi saudara perlu belajar untuk berkhotbah pada diri sendiri. Saudara perlu tangkap pikiran-pikiran itu dan gantikan dengan kebenaran Injil. Wah, hatiku sedang iri. Berkat orang lain itu jadi ancaman buat aku. Aduh, saudara mulai temukan firman Tuhan. Oh, aku ternyata ahli waris kerajaan surga. Kristus cukup, nilai diriku bukan ditentukan oleh perbandingan diri dengan orang lain. Aku tidak perlu jadi seperti mereka. Aku dipanggil untuk setia menjalani bagianku dan journey-ku, perjalananku bersama dengan Tuhan. Jadi tangkap pikiran-pikiran itu dan gantikan dengan kebenaran Injil. Ketika senar hatimu bergetar dan kamu tergoda di dalam hati kepada orang lain, dasar goblok, mungkin gak ngomong, tapi saudara ngomong di dalam hati, telorong iki gitu saudara. Cuma saya saja yang pernah gitu ya. Saudara sering kayak gitu ya saudara? Ini yang ketawa-ketawa pernah ya saudara ya. Ingat, Kristus juga sabar sama kita. Kalau mau ngomong dasar goblok, itu Tuhan ngomong sama kita. Udah tahu dosa, udah tahu tiap kali itu membuat kamu jatuh dan kamu menyesal, membuat kamu kecanduan. Kamu terus ada di sana. Tuhan bisa ngomong, goblok niku gitu. Betul ya? Tapi Tuhan gak seperti itu. Dia penuh dengan kesabaran. Tangkap pikiran itu, khotbahkan Injil. Kalau khawatir, matek kon, wah, ya kan, mampus, ciloko aku loh. Ingatlah bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, setia dan bijaksana daripada semua perencanaan kita. Jangan mengutuki diri sendiri. Bukan berarti itu, maksudnya gini, seringkali gara-gara kita ngomong celaka aku, itu bukan berarti kita mengutuki diri sendiri terus kemudian kata-kata kita berkuasa. Bukan itu. Tetapi kita itu sudah masuk dalam keputusasaan. Tanpa kita khotbah Injil sama diri kita sendiri. Jerry Bridges setuju dengan Martin Luther yang berkata begini, khotbahkan Injil kepada dirimu sendiri setiap hari. Jadi perhatikan saudara, Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya Tuhan, tetapi juga adalah bagi kita. Itu adalah kebutuhan sehari-hari kita. Kita perlu mempunyai kebiasaan mengingatkan diri akan Injil. Jadi jangan tunggu serangan datang baru buru-buru cari senjata. Namun kenakanlah Injil setiap hari. Apakah hari ini Anda benar-benar selalu siap secara rohani? Atau saudara tunggu masalah datang baru saudara mulai cari-cari pertolongan? Saudara, kalau saudara seperti itu, saudara sedang kalah. Saudara sedang jadi bulan-bulanan si iblis. Oke? Itu poin yang pertama. Masuk kedua. Apa itu perlengkapan senjata Allah itu? Nah, ayat 14-17 kita sudah membaca bersama-sama dan 2 minggu yang lalu Pastor Erik sudah menjelaskan begitu luar biasa dengan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan memberitakan Injil, ada perisai iman yang memadamkan semua panah api dari si jahat, ada ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, ini perlu dikenakan. Ini adalah Injil. Kenakanlah Injil. Apa artinya? Hidupilah identitasmu di dalam Kristus, saudara. Hidupi. Mengenakan perlengkapan senjata bukan berarti mencoba mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki. Bukan, saudara. Kadang-kadang kita itu berpikir ya, kayak main game. Main game itu lakonnya yang jadi saudara kendalikan itu enggak punya apa-apa. Dia cuma punya sandal tok gitu. Terus dia harus kalahkan musuh, terus baru dapat pedang, ceng gitu ya. Oh, terus dia harus lawan lagi apa? Baru dapat baju zirah gitu ya. Saudara pernah main game? Ini muka-muka kosong nggak pernah main game gitu saudara ya. Anakmu pasti pernah main game kan? Ya biasanya kan gitu kan? Ya, kok saya saja yang main game ya saudara ya? Itu kan begitu. Wah, kita berusaha mendapatkan sesuatu sampai akhirnya lengkap, senjatanya lengkap. Wah, habis gitu jadi super, ngelawan semuanya bisa. Bukan seperti itu saudara. Kita mengenakan perlengkapan senjata bukan berarti kita mencoba mendapatkan sesuatu yang belum kita punya. Terus kita kalahkan, terus kita jadi sakti. Enggak, saudara.
Tetapi kita menghidupi apa yang sudah kita miliki di dalam Injil. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya sudah punya. Tanyain sebelahmu, kamu sudah punya belum? Nah, amin saudara. Kalau kamu di dalam Injil, kalau kita di dalam Injil, kita sudah punya. Katakan sama-sama, saya sudah punya di dalam Kristus. Amin. Ayo semuanya katakan, 1, 2, 3. Saya sudah punya di dalam. Nah, perhatikan, banyak orang Kristen memiliki Injil namun tidak mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang Kristen, kalau saya mau katakan dengan cara yang lain, memiliki status sebagai anak Allah namun masih hidup seperti yatim piatu secara rohani, saudara. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Saya punya teman yang istrinya itu punya saudara yang diadopsi jadi anak adop. Karena anak yang diadopsi ini orang tuanya pecandu narkoba, saudara. Mamanya meninggal karena overdosis. Kemudian papanya dipenjarakan karena dia pengedar. Dipenjarakan lebih dari 10 tahun. Maka anak ini sebatang kara diadopsi oleh keluarga dari istri teman saya itu. Secara legal, secara hukum, anak ini sudah jadi bagian dari keluarga barunya. Mereka cinta anak ini, dikasih kamar tidur, dikasih makan. Tapi saudara tahu, beberapa bulan pertama, anak itu tiap kali makan malam, semuanya sudah. Dia habis makannya, tapi tahu saudara, separuh disembunyikan di kaosnya. Habis itu dibawa atas di kamar, disembunyikan di kolong tempat tidurnya. Jadi waktu orang tuanya masuk kamar, kok bau makanan ya? Oh no, makanan apa ya? Bau makanan. Oh dia ngaku, aku ambil makanan aku simpan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dia sempat makan, itu orang tuanya high dan tidak ngasih makan dia 1,5 hari. Makanya dia harus ambil makanannya supaya dia bisa makan besok. Malam-malam papanya turun cari air minum. Dia lihat anak itu lagi buka-buka sampah, saudara. Cari bekas-bekas buah, bekas-bekas makanan, sama dia disimpan, ditaruh plastik, ditaruh untuk sanguku ke sekolah. Coba bayangkan, berbulan-bulan seperti itu. Saudara, anak ini secara legal dia sudah punya keluarga baru. Dia sudah bagian dari keluarga baru, dicintai, tapi hidupnya masih seperti anak yatim. Nah, saudara dan saya seringkali seperti itu. Hidup sebagai anak yatim padahal kita ini anak Allah. Kita ini punya identitas di dalam Kristus, tidak butuh penerimaan manusia, tidak butuh hal-hal yang menjadi berhala dalam hidup kita, tapi kita masih mencari kepuasan di hal-hal yang fana itu. Apakah saudara mencerminkan keanaan itu di dalam hidup saudara, ataukah saudara masih hidup seperti anak yatim? Saudara, saya kasih contoh skenario identitas ya. Di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, kita sudah dikasihi, kita sudah dibenarkan. Namun sering masih bertindak seolah-olah kita berusaha keras supaya Allah berkenan menerima kita. Tadi saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian-kesaksian dari anak-anak yang memberikan kesaksian di DYC itu tadi. Merasa gak layak, merasa kok aku ini berusaha diterima dan yang lain-lain. Nah, saya kasih beberapa situasi. Ini sangat praktikal supaya saudara bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Situasi, saudara dikritik. Saudara pernah dikritik? Siapa yang belum pernah dikritik? Saya kritik ya, saudara. Ya, pasti pernah dikritik ya. Dikritik oleh seseorang atas mungkin pelayananmu, keputusanmu, penampilanmu, karaktermu. Respon tanpa Injilnya kan pasti begini, hatimu langsung panas. Kurang ajar ngeritik-ngeritik aku, kon sopo. Wah, gitu saudara ya. Dan saudara defensif. Oh, dia nggak ngerti. Dia salah, cari salahku. Atau saudara malah down. Aduh, aku memang gagal. Aku memang nggak cukup baik. Aku tak mengundurkan diri. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara. Ini kan respon tanpa Injil. Kenapa ini terjadi? Nah, perhatikan. Karena identitas dan nilaimu masih tergantung pada apa kata orang, bukan pada apa kata Tuhan dalam Injil. Kita belum mengenakan baju zirah keadilan, maafkan ya, baju zirah keadilan yang adalah kebenaran Kristus sebagai perlindungan hati kita. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kena lah hati kita, kena egomu. Karena kamu lupa, kamu seharusnya menyangkal diri, egomu sudah mati.
mengenakan Kristus. Nah, seharusnya respon terhadap Injil adalah begini. Iya, memang kritik itu menyakitkan, tapi saya bisa mendengar dan menimbangnya dengan tenang. Begini maksudnya, saudara peduli terhadap kritiknya karena ada kemungkinan kritik itu menolong saudara untuk jadi semakin baik. Tetapi tidak peduli bagaimana kritik itu menyerang ego saudara. Ego saudara aman. Karena nilai saudara bukan ditentukan oleh performa atau opini orang, tapi oleh Kristus yang sudah menebus kita sepenuhnya. Di mata Allah kita sudah dibenarkan. Bahkan kalau kritik itu benar sekalipun, kasih Tuhan tidak berubah. Jadi kita tidak perlu takut dan hancur egonya. Kita bisa belajar tanpa harus hancur. Kita bisa peduli, tapi pada saat yang sama juga tidak peduli. Mungkin kritik itu ada bagusnya, tapi kita tidak peduli bahwa kritik itu tidak mengubah harga diri kita dan jati diri kita. Amin. Saya kasih situasi lagi ya. Kamu gagal mencapai target pribadi. Mungkin secara akademik yang sekolah. Mungkin secara pekerjaan. Targetmu tidak tercapai. Perusahaan, salesmu nggak nyampe. Mungkin pelayanan, saudara mau jadi excellent, tapi gagal. Terus respon tanpa Injil apa? Aku gagal lagi. Aku memang nggak bisa diandalkan. Aku memang pecundang. I'm a loser. Tuhan pasti kecewa. Nah, seperti itu kan. Ada orang yang gagal, malu, menarik diri, tidak mau melayani lagi, merasa tidak layak berdoa, tidak layak dekat dengan komunitas. Lah ini kan problem, saudara. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, ini saudara. Artinya saudara dan saya sedang menyandarkan keselamatan emosionalmu pada performamu, bukan pada performa Kristus. Artinya apa? Ketopong keselamatan itu belum dikenakan. Keyakinan bahwa kita milik Tuhan dan diselamatkan dan sepenuhnya diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kamu hebat, bukan karena performamu, bukan karena targetmu tercapai, bukan. Tapi waktu saudara pakai ketopong keselamatan, saudara bicara sama hatimu dengan Injil. Nah, respon dengan Injil seharusnya begini. Tuhan tidak mengasihiku karena aku berhasil. Tuhan tidak berkenan, maksudnya gini, perkenanan Tuhan itu tidak tergantung sama keberhasilanku. Dia sudah memilih dan menyelamatkan aku ketika aku masih berdosa dan ketika aku masih gagal. Lah, kegagalan of course menyakitkan, tapi itu tidak mengubah jati diriku dan harga diriku sebagai anak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Aku tidak perlu membuktikan diriku. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya di salib. Jadi aku bisa bangkit, belajar, dan dengan kekuatan Tuhan mencapai target. Tapi mencapai targetnya bukan untuk harga diri, tetapi mencapai targetnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk membayar kembali Tuhan, tapi karena aku sudah dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Saudara lihat bedanya? Beda sekali, saudara. Banyak tampang-tampang kosong, saudara. Saudara pernah mengalami ini ya? Nah, satu lagi ya. Ini paling sering. Kamu tidak diundang sama koncomu ulang tahun. Care groupmu lupa ngundang kamu. Itu tadi ada di YC itu tadi ya. Atau kalau enggak, kamu lupa diajak main padel misalnya. Kamu lupa diajak naik sepeda. Kamu lupa diajak makan bareng. Widuh, respon tanpa Injilnya. Kenapa mereka enggak ngajak aku? Ya wis gak paten aku. Wah kan gitu. Aku gak butuh mereka, ya kan? Aku memang gak penting buat mereka. Lalu saudara mulai membangun tembok sinis. Gak ngajak-ngajak. Yo wis ngono. Ya of course gak ngomong gitu. Tapi dalam hati ya. Atau cuma saya saja yang kayak gitu ya saudara. Ya. Ya, jadi ini kayaknya ada yang tersinggung mukanya ya saudara ya. Mohon maaf ya. Tapi ini sering terjadi. Nah perhatikan kenapa ini terjadi. Artinya keberhargaanmu itu tergantung sama diajak atau tidak. Artinya perisai iman belum diangkat. Kita membiarkan panah api yang berupa kebohongan masuk. Aku gak berharga, aku ditolak. Loh siapa yang menolak? Oke, misalnya kita sedang, artinya gini, kita sedang menyandarkan keberhargaan diri dari penerimaan teman dan komunitas. Saudara. Mestinya respon terhadap Injil, mungkin saudara bisa tersinggung, aku terluka. Tapi ingat, saudara tidak sendirian. Identitas saudara tidak ditentukan oleh siapa yang menerimamu atau siapa yang menolakmu.
Tetapi oleh Tuhan yang seharusnya menolak kita, tetapi memilih untuk menerima kita selamanya. Dan bahkan membayar harga yang mahal melalui karya salibnya. Kita bisa tetap mengasihi orang lain. Bahkan ketika mereka gagal menerima aku, gagal melihat aku berharga. Karena Yesus lebih dulu melihat kita dan mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara, Timothy Keller pernah bilang begini, kamu tidak hanya tahu kamu diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kamu harus menghidupinya di pusat hatimu. Sehingga saat kamu gagal atau dikritik, hatimu tetap tenang. Karena kamu berdiri di atas kebenaran Kristus dan bukan kebenaranmu sendiri. Our identity in Christ is not achieved, but it is received. Identitas kita di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang kita raih, tetapi kita terima oleh kasih karunia. Dan perhatikan saudara, kita tidak mungkin memenangkan pertempuran rohani dengan identitasmu yang lama. Kita hanya bisa menang jika hidup dari identitas baru di dalam Kristus. Apakah saudara berjuang dari identitas lamamu? Apakah itu prestasi, reputasi, validasi, ataukah identitas baru kita di dalam Kristus? Kita perlu cek hati kita. Saya kasih indikator ya sebelum kita move ke poin yang berikutnya. Dashboard, indikatornya. Reaksi emosional kita sehari-hari. Apa itu? Takut, marah, minder, defensif. Itu seperti dashboard, indikator. Apakah Injil sedang bekerja aktif dalam hati kita atau tidak? Kalau saudara takut, artinya kita lupa bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali. Kalau saudara marah, kita lupa bahwa Tuhan membela kita melalui Kristus. Kalau saudara minder, kita lupa bahwa kita ini sudah berharga diangkat sebagai anak. Makanya Injil itu menghancurkan kesombongan dan menaikkan keminderan. Defensif, kalau sudah defensif kita lupa bahwa pembenaran kita bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi kenakan perlengkapan Injil bukan sekedar tahu Injil. Biarlah Injil menjadi nafas hidup kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana caranya mengenakan? Nah, saya ingin menyoroti dua kata di sini. Yaitu firman, katakan sama-sama firman. Dan apa yang satunya yaitu doa. Katakan sama-sama doa. Saudara lihat, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, baca sama-sama yang huruf besar. 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu. Perhatikan di sini. Perlengkapan Injil dikenakan melalui firman dan doa. Tidak ada jalan pintas dalam kehidupan rohani. Merenungkan firman Allah dan doa bukan sekedar kegiatan religius atau agamawi, tapi merupakan cara utama untuk kita mengenakan Injil. Saudara, saya akan memberikan sebuah statement yang mungkin menohok dan menampar dan menegur hati kita semua. Are you ready? Ya. Kita ingin kekuatan rohani seperti Paulus, tetapi kehidupan firman dan doa kita seperti ateis praktis. Kita mengaku kita percaya Tuhan, tetapi kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Yang kita andalkan M-Banking, kartu kredit, BCA, itu yang kita andalkan. Makanya begitu saldo menipis, khawatir. Terlihat jelas dalam minimnya waktu baca firman, saat teduh dan doa. Perhatikan saudara, kekuatan Injil itu tidak muncul secara otomatis. Kekuatan itu diperoleh dengan hidup yang tertanam dengan firman dan hati yang terus berdoa. Saudara, ilustrasi gym ya, gym. Kalau saudara nge-gym, saudara masa otot saya itu beda sama masa ototnya para binaragawan. Tapi saya mau tanya, komposisinya sama nggak otot? Komposisi tubuhnya sama nggak? Sama. Tapi kenapa kok yang satu bisa gede, yang satunya bisa kurus, yang satunya bisa gembel-gembel gitu? Kenapa? Karena dilatih atau tidak, betul atau tidak, saudara? Begitu juga kehidupan kerohanian kita. Saudara, kalau orang mau jago main tenis, dia akan latihan tenis, dia akan latihan stroke, dia akan backhand, dia akan forehand. Kalau saudara mau main golf, saudara akan belajar
struknya, driving berapa ratus bola dan yang lain-lain. Saudara mau main basket, saudara akan belajar segala macam. Saudara mau berotot, saudara akan ke gym. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian. Apakah kita berperang dengan tangan kosong? Karena apa? Nggak punya firman dan doa. Firman yang saudara hafalkan, firman yang mana? Yang saudara renungkan, yang mana? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Loh, berbahagia, itu blessed people. Saudara, saya kasih contoh ya. Di Lukas 8 ayat 22-25 itu ceritanya Yesus dan murid-muridnya lagi naik perahu. Terus Yesus tidur. Dan badai menerpa, badai hebat datang. Para murid panik dan membangunkan Yesus sambil berkata, Guru, kamu tuh gak peduli kok bisa tidur. Kita ini binasa. Yesus bangun menenangkan angin. Diam, tenanglah. Ini bukan COVID ya saudara ya. yang paham-paham saja, oke. Ini badai. Diam, tenanglah. Itu bukan gini. Setengah jam kemudian baru tenang, enggak. Jadi dari badai seperti ini, diam, tenanglah. Dalam 1 detik, set, tenang, seret. Semuanya kaget. Loh, siapa dia? Loh, iki wis jalan sama Yesus beberapa tahun ngomong siapa dia. Terus Yesus ngomong sesuatu yang menarik. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya lebih cocok. Where is your faith? Di manakah imanmu? Yesus gak bilang, kamu gak punya iman. No. Kamu tuh punya iman. Tapi imanmu tidak kamu gunakan. Imanmu tidak kamu pakai. Para penafsir berkata imanmu ada, tapi kamu tidak menggunakannya. Kenapa? Murid-murid sudah tahu siapa Yesus. Mereka telah melihat mujizat Yesus. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Mereka percaya secara intelektual bahwa Yesus berkuasa dan Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika badai datang, mereka tidak hidup dalam kebenaran yang mereka ketahui. Mereka tidak mengenakan kebenaran itu di dalam hati mereka. Mereka panik bukan karena Yesus gak hadir, tapi lupa siapa yang hadir bersama dengan mereka. Makanya waktu Yesus menenangkan, siapa dia? Loh, selama ini kamu gak tahu, bukannya kamu sudah tahu. Saudara perhatikan, ini persis bisa terjadi sama kita. Kita bisa percaya Yesus itu Tuhan, tapi tetap panik, kecewa, pahit, takut waktu badai datang. Karena kita tidak mengaplikasikan iman itu secara aktif pada situasimu sekarang. Kita tahu Injil, tapi apakah Injil itu tinggal di pusat hati kita? Kehidupan kekristenan bukan sekedar tahu secara kognitif. Makanya sampai saya jadikan campaign. Yang kognitif harus jadi afektif melalui yang reflektif. Reflektif apa? Firman. Melalui doa. Saudara perlu menghidupinya sehingga mengubah insting hati saudara. Instingmu itu bukan marah, khawatir, takut. Tapi instingmu percaya, menyandarkan kepada Tuhan. Menyandarkan diri kepada Tuhan. Saat badai hidup datang, apakah kita langsung panik? Apakah kita langsung marah, serang orang? Apakah kita pakai manuver-manuver kita sendiri? Apakah kita merasa langsung ditinggalkan Tuhan, kecewa? Kalau iya, berarti saudara belum mengenakan Injil sebagai perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Saudara bisa pass teologi tes. Saudara bisa jago doktrin. Kuis APS 10, 100 semua. Tapi kalau saudara panik, ketakutan dalam badai, saudara belum mengizinkan Injil untuk masuk ke dalam pusat hatimu. Injil bukan sekedar informasi untuk kepala, tetapi perlengkapan senjata Allah untuk menjaga hati saudara. Kita tidak cukup tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus melatih hati untuk hidup bahwa Injil itu benar setiap hari. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan bukan soal sekedar masalah emosional, namun indikasi bahwa hati kita tidak menghidupi Injil. Makanya Yesus tanya, where is your faith? Jadi perhatikan saudara, kekuatan kita bukanlah pada seberapa mampunya kita, bukan. Tetapi pada seberapa teguhnya kita mengenakan Injil Kristus. Berhenti hanya percaya teori. Ikut seminar ini, ikut seminar itu. Tapi mulailah hidup dengan Injil secara aktif. Setiap hari lewat firman dan doa. Makanya saudara, kalau saudara download Gibeon app, jam 5 pagi selalu ada notifikasi. Kling.
renungan hari ini. Saudara buka nggak? Kling, ignore gitu saudara. Atau kalau enggak, kling, waktunya ke WC. Ya, saudara WC baca sebentar, karena sudah di WC lupa doa. Nggak ada reflektif, kan ada pertanyaannya. Apa yang kamu perlu pertobatkan? Cara pandang seperti apa yang perlu dikalibrasi? Loh itu pertanyaannya, sama terus, 3. Saudara lakukan nggak? Doa nggak? Saudara jangan cuma baca renungannya, itu sudah tinggal diklik. Bacaan firman hari ini. Klik, keluar seret. Bocor gak? Dilewati. Ya gak heran. Panik, pahit, insecure, minder. Lupa. Hidup seperti anak yatim. Meskipun sudah jadi anak Tuhan. Nah itu loh saudara. Jadi saya berdoa supaya semua ini, makanya recap firman itu kita buatkan supaya saudara merenungkan. Hari Senin nanti pasti ada foto-foto ibadah. Hari Selasa recap notes. Hari Rabu klip khotbah, ya kan? Hari Kamis devotionalnya diingatkan. Hari Jumat tema untuk hari Minggu. Pray, share, invite. Pasti ada. Kenapa? Karena saya ingin, kita semua ingin supaya saudara itu terus berpegang teguh dan mengenakan Injil Kristus setiap hari dalam hidup saudara. Nah, kemudian yang terakhir. Ya, siapa yang harus kita ingat? Kalau kita lihat ayat 19. Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, boldly to proclaim the mystery of the gospel. Ya, tentu saja saudara pasti langsung ngomongnya Yesus. Siapa rahasia Injil itu? Siapa yang harus dinyatakan? Ya Yesus. Benar saudara. Kita harus melakukan semua disiplin rohani. Melakukan ini semua dengan mengingat Kristus sang pejuang sejati. Yang sudah menang bagi kita. Karena peperangan rohani itu bukan tentang kita. Kita berperang dengan kekuatan Kristus sang pejuang sejati yang sudah menang. Yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Jadi kuncinya adalah mengingat Kristus. Nah kalau kita tidak mengingat Kristus apa jadinya? Nah perhatikan, saya kasih ketegangannya kalau saudara lupa mengingat Kristus dan saudara melakukan baca firman, saudara doa, tapi nggak mengingat Kristus. Hati-hati, saat melupakan Kristus dalam peperangan rohani, kita akan jatuh dalam 2 ekstrim. Yang pertama, kalau saudara berhasil konsisten, terus tiba-tiba keadaan dalam hidupmu bagus, saudara akan sombong. Karena kalau saudara berpikir itu terjadi karena apa? Oh karena aku berdoa. Saya kuat karena saya disiplin. Saya menang karena saya taat. Saya rohani karena saya setia melayani. Oh hati-hati. Iya disiplin. Saya gak menentang disiplin. Saya gak menentang taat. Saya gak menentang melayani. Itu semua adalah implikasi Injil. Hatimu kalau cinta Tuhan, saudara pasti akan disiplin. Hatimu kalau benar-benar mengasihi firman, saudara pasti akan taat. Hatimu kalau sadar bahwa saudara sudah menerima kasih karunia, saudara pasti akan melayani. Tapi jangan dibalik. Kalau saudara lupa memandang kepada salib Kristus, kalau saudara lupa melihat kepada Yesus, saudara bisa sombong. Kalau berhasil, kalau target tercapai, wah, kalau dipuji orang, sombong. Ya aku memang hebat karena aku disiplin. Hati-hati saudara. Karena semuanya dalam hidup kita hanyalah karena anugerah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau lupa sama Kristus dan kita gagal dan kita lupa memandang Kristus, apa yang terjadi? Kita bisa jatuh dalam keputusasaan. Makanya saudara akan, saya nggak layak melayani. Nah, seringkali ya dalam kehidupan kita ketemu sama orang-orang yang seperti ini. Saya malu datang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan pasti kecewa. Ini terdengar rendah hati, tetapi sebenarnya kita sedang menatap diri sendiri lebih daripada menatap salib, menatap Kristus. Kita lupa bahwa pengampunan dan pembenaran bukan datang dari karena kamu berhasil, bukan datang karena kamu gagal, tetapi karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Saat kita menatap dosa dan kegagalan kita sendiri, kita akan tenggelam dalam rasa malu, dituduh oleh iblis. Kita nggak lari kepada salib.
Makanya kita perlu arahkan pandangan kita kembali kepada Kristus. Di sanalah kita menemukan kekuatan baru. Yesus Kristus terlebih dulu masuk ke dalam medan perang yang terbesar untuk menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Yesus Kristus tidak membawa pedang, namun membawa paku di tangannya. Yesus Kristus tidak melempar tombak, namun memikul salib di pundaknya. Yesus Kristus tidak bawa penghakiman, tetapi menanggung penghakiman atas hidupnya. Yesus Kristus tidak bawa murka atas musuhnya, tetapi menyerahkan diri dimurkai bagi musuhnya. Siapa musuhnya? Saudara, saya. Kita adalah seteru-seteru Allah. Yesus Kristus tidak melawan kejahatan dengan kekerasan, tetapi dia melawan kejahatan dengan kasih dan pengampunan. Dan Yesus Kristus tidak bangkit dan menang hanya untuk buat kita kagum, tetapi dia bangkit dan menang supaya kita bisa mengenakan kemenangan itu setiap hari. Karena itu kita perlu terus memandang kepada Yesus. Jangan pandang dirimu terlalu lama. Pandang Kristus. Ingat siapa dia. Di dalam peperangan ini dia tidak hanya memberi perlengkapan kepada saudara. Dialah perlengkapannya. Dia tidak hanya jadi teladan, tapi dialah kekuatannya. Dialah kemenangan kita. Dia bukan cuma memimpin dari depan, tapi dia memimpin dari tempat kita gagal. Dia ada di situ, saudara. Itu yang kita perlu ingat. John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ, Kristus menang bukan dengan membunuh musuh-musuhnya, namun dengan mati dibunuh bagi musuh-musuhnya. Ketika kita merasa sendirian di medan perang, ingatlah, Kristus adalah pejuang yang tidak pernah meninggalkan medan perang. Dia ada di sana sampai akhir. Dia berkata, sudah selesai. Saat saudara tergoda membalas kejahatan dengan kemarahan, saudara diperlakukan tidak adil dan saudara marah, dia mengalahkan kejahatan itu dengan kasih. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika saudara lemah, saudara nggak mampu untuk bertahan, pandang salib. Waktu di sana dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bertahan, karena dia tahu dia melakukan itu untuk saudara, untuk kita, supaya saudara dan saya jadi lebih dari pemenang. Kalau kita menatap diri kita sendiri, kamu jadi sombong, kamu jadi hancur. Tapi kalau saudara menatap Kristus, saudara akan jadi kuat. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan salib Kristus. Saudara akan jadi teguh karena kekuatan Injil. Amin, saudara. Saya akan memberikan sedikit kesaksian mengalami ini semua, saudara. Kadang saya berpikir jadi seorang pendeta, saya harus selalu kuat, saudara. Saya harus tahu jawabannya karena semua orang tanya sama saya, dari bisnis, keluarga, semua tanya sama saya. Sampai mau milih tanah, feng shui-nya tanya sama saya. Saya harus selalu stabil secara rohani. Tapi saya mau jujur hari ini, sebagai seorang ayah, saya pernah merasa hancur di dalam hati. Tahun lalu anak saya mengalami masa krisis, dia kehilangan arah. Dan sebagai papa saya gagal. Dan saya mulai bertanya, apakah saya terlalu sibuk dengan gereja? Saya biasanya mengkonselingi banyak anak muda. In fact, Gibeon Church ini 80% anak-anak muda. Anak-anak muda saya konselingi, mereka dipulihkan, malah mau foto-foto sama saya. Saya merasa, kok anak saya bisa seperti ini? Saya merasa malu, jujur. Bukan hanya karena khawatir tentang anak saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya melayani Engkau, tapi kau kayaknya diam pada saat anak saya terhilang. Seakan-akan seperti yang tadi diceritakan, Yesus itu tidur, saya ngalami badai sendirian. Tuhan terasa jauh dan saya kayaknya tidak dipedulikan. Tapi jujur, di dalam semua emosi ini ada suatu perasaan besar yang mendominasi, malu. Saya merasa malu sebagai papa yang gagal. Saya berpikir bagaimana mungkin anak saya kok bisa sampai di titik ini, padahal saya menggembalakan ribuan orang.
Dan lebih dalam lagi, saya lebih malu sama pandangan orang. Saya lebih sibuk jaga reputasi. Saya lebih marah karena seakan-akan jadwal saya dikacaukan. Saya mikirin pembangunan city to city, gereja-gereja. Ini ngerepoti. Waduh, saya sampai kok begini ya hati saya. Saya menjadikan krisis anak saya tentang saya. I want to fix him fast. Saya ingin memperbaiki anak saya. Tapi Tuhan tidak izinkan saya melewati proses itu dengan cepat. Justru di situ Tuhan memproses saya. Melalui firman Tuhan yang saya baca. Saya berdoa sama istri saya. Saya kembali lagi berlutut untuk anak saya. Karena mungkin selama itu saya berdoa buat banyak orang, berdoa untuk banyak proyek, tapi saya lupa berdoa untuk keluarga saya. Sampai satu malam Tuhan kayak ngomong dengan begitu jelas. Apakah kamu percaya aku baik hanya ketika anakmu baik-baik saja? Apakah kamu percaya bahwa aku baik bahkan ketika anakmu mengalami krisis dan kelihatannya kamu gagal? Apakah kamu tetap percaya bahwa aku baik? Saya sadar, saya percaya Tuhan bukan sebagai bapak yang setia, tapi seperti manajer yang harus menjaga performa keluarga saya supaya keluarga saya terlihat baik. Hari itu saya berkhotbah sama diri saya. Saya berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku lebih peduli sama diriku sendiri. Aku lupa bahwa Engkau ada bersama dengan aku. Mungkin Engkau sedang kelihatannya tertidur, tapi sebenarnya Engkau ada bersama dengan aku. Injil mengubah pandangan saya bahwa saya tidak dipanggil dan istri saya tidak dipanggil untuk jadi penyelamat bagi anak saya. Tapi tugas kami bukan untuk memperbaiki anak saya, tetapi tugas saya untuk menunjukkan siapa Yesus itu. Bagaimana Yesus itu jadi juru selamat saya. Dan di tengah kegagalan kami, di tengah luka anak kami menemukan ulang keindahan Injil. Bahwa bukan karena performa saya, keberhargaan saya bukan karena kesempurnaan yang dicitrakan di luar, tetapi bahkan di dalam kegagalan, bahkan di dalam brokenness, saya tahu Tuhan itu nyata. Sampai sekarang kami masih terus berproses, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sempurna. Saya hanyalah Bapa yang sedang belajar bergantung sama Bapa di surga. Saya belajar berdiri teguh, bukan dengan keberhasilan saya sebagai ayah, tetapi dengan suatu reflektif bahwa saya butuh Injil untuk mengingatkan siapa saya di mata Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara merasa gagal, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai pasangan suami istri, mungkin sebagai pemimpin, mungkin sebagai karyawan, saya ingin katakan ini kepada saudara. Jangan tatap dirimu, pandang Yesus. Pandang salib. Yesus tidak jauh. Mungkin dia sedang diam, tapi bukan berarti dia tidak peduli. Kadang Tuhan mengizinkan badai datang supaya kita bisa melepaskan kendali, sehingga dia yang memegang kendali. Dan saudara bersandar sepenuhnya bukan pada dirimu, tetapi pada Sang Juru Selamat itu. Biarkan dia menjadi Juru Selamat bagi kehidupan kita semua. Amin saudara. Jadi pertanyaan reflektifnya, apakah saya cenderung menunggu masalah besar untuk cari Tuhan? Atau secara konsisten kita kenakan Injil dalam hidup sehari-hari sebelum masalah datang? Apakah saudara hidup sesuai identitas di dalam Kristus? Atau masih terus cari penerimaan dan keamanan diri melalui hal-hal fana di luar Injil? Bagaimana kondisi kehidupan firman dan doa saudara? Apakah sekedar rutinitas agamawi, atau itu menjadi sumber utama kekuatan dan pengharapanmu sehari-hari? Dalam menghadapi pergumulan, apakah saudara sering mengandalkan kekuatan sendiri, atau terus mengingat Kristus yang menang melalui kasih dan pengorbanannya bagi kita semua? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini, amin. Kita akan menyanyikan lagu The Lord is my salvation. Gospel people selalu siap siaga menghadapi serangan saat hidup terlihat damai.
Karena tahu bahwa kedamaian bukan di dalam keadaan, tetapi kedamaian ada di dalam Kristus yang sudah menang. Amin, saudara. Gospel people kuat bukan dengan berusaha jadi kuat, namun meskipun lemah, kita dikuatkan oleh identitas baru kita. Gospel people memang bukan menang, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi melalui kelemahan yang diubah menjadi kekuatan. Melalui apa? Firman, melalui doa. Renungkan firman. Pandang kepada Kristus yang sudah mengalahkan kejahatan bukan dengan membalas, tapi dengan kasih Kristus yang menang lewat kematian dan kebangkitannya.